Sidik dengan NIM 2104417 akan menjelaskan bab 2 yaitu belajar keterampilan gerak dan umpan balik. Seperti kita ketahui, hidup adalah proses belajar yang sangat berharga dan belajar adalah proses menuju kesempurnaan. Pengertian dan batasan belajar keterampilan gerak. Meskipun terdapat berbagai pendapat para ahli tentang pengertian belajar, tetapi secara umum dalam beberapa hal tertentu yang mendasar mereka sepakat bahwa belajar setidaknya mencakup 3 ciri pokok, yakni 1. Belajar ditandai oleh adanya perubahan perilaku. 2. Perubahan yang terjadi relatif permanen. Dan 3. Perubahan diperoleh melalui proses latihan atau pengalaman. McGill dan Anderson 2016. Definisi tentang belajar yang sampai saat ini dianggap memiliki deskripsi yang lengkap dan memiliki ketiga ciri pokok tadi diungkapkan oleh Singer 1975, Hergen, Han, dan Olsen 2012, Good dan Brophy 2004, Shang 2009, dan Slavin 2009. B. Sistem penahapan dan klasifikasi. Belajar keterampilan gerak yang kompleks seperti membaca, menulis, menari, dan olahraga berlangsung dalam suatu proses panjang dan menuntut upaya pembelajaran yang intensif. Erikson dan Charnes 1994. Oleh karena itu, para ahli telah berusaha mengembangkan berbagai cara atau pendekatan konseptual mempelajari keterampilan gerak dengan cara mengelaborasi proses pembelajarannya menjadi tahapan-tahapan tertentu. Dua pendekatan yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami lebih lanjut mengenai penahapan dalam belajar keterampilan gerak adalah pendekatan kognitif dan sosial kognitif. 1. Pendekatan kognitif. Seperti telah disebutkan Fitt dan Posner 1967, telah membagi proses belajar keterampilan gerak ke dalam 3 tahap, yaitu tahap kognisi, asosiasi, dan automatisasi. Ketiga tahapan proses tersebut diuraikan sebagai berikut. Tahap kognisi berlangsung relatif singkat dalam keseluruhan proses belajar, terutama untuk keterampilan gerak sederhana. Vikman dan Oxendin 2001. Tahap ini diawali dengan penerimaan informasi dan pembentukan pengertian tentang bagaimana suatu keterampilan gerak ditampilkan. B. Tahap asosiasi. Berlangsung lebih lama dari tahap kognisi, mungkin dibutuhkan waktu berjam-jam untuk menguasai keterampilan gerak yang sederhana. Sementara untuk menguasai keterampilan gerak yang sangat kompleks mungkin dibutuhkan untuk bertahun-tahun. Fishman dan Oxendin 2001. Tahap otomatisasi. Disebut tahap otomatisasi karena keterampilan gerak ditampilkan secara otomatis. Pada tahap ini, keterlibatan aktivitas kognitif telah dieliminasi secara gradual. Atlet yang telah mencapai tahap ini tidak lagi banyak menggunakan aktivitas kognitif. Proses latihan diarahkan pada penyempurnaan gerak dan penggunaan keterampilan dan situasi dan kondisi yang berbeda. Nichols 1994, Kragenbrink, Van Abswoude, Vermeulen, Van Kapellen, dan Steenbergen 2018. 2. Pendekatan kognisi sosial. Dari pendekatan kognisi sosial, tahapan belajar keterampilan gerak dibagi ke dalam 4 tahapan, yaitu tahap observasi, imitasi, kontrol diri, dan pengelolaan diri. Bandura 1986, Zimmerman 1996, 2000. Keempat tahapan tersebut akan diuraikan secara singkat sebagai berikut. Tahap observasi adalah tahap belajar melalui observasi atau tahap belajar melalui model. Atlet melihat dan mendengar peragaan seorang model yang dianggap menguasai keterampilan gerak yang akan dipelajarinya. Loh, Kramer dan Amalsford 2021. Tahap imitasi adalah tahap peniruan gerak setelah atlet mengamati peragaan gerak yang ditampilkan model, disebut juga tahap emulasi. Pada tahap ini, atlet mengawali upayanya untuk mencoba menampilkan keterampilan gerak yang telah diobservasinya dan akan dipelajarinya sehingga diperoleh umpan balik sensori motorik tentang bagaimana keterampilan gerak kognitif tersebut dirasakan secara motorik maupun visual, dan juga memungkinkan pengembangan proses internal tentang esensi performa gerak yang kuat. Tahap kontrol diri. Tahap kontrol diri adalah tahap latihan secara rutin untuk menguasai organisasi pola gerak yang lebih efektif untuk menghasilkan otomatisasi gerak. Fokus latihan diarahkan pada usaha perbaikan keterampilan dan pengembangan kemampuan untuk menemukan aneka kesalahan dalam melakukan gerakan. Tahap regulasi diri
atau pengelolaan diri adalah latihan untuk menyelesaikan penempelinya dengan perubahan-perubahan kondisi lingkungan, dan untuk itu atlet harus mengalihkan fokus latihan dari proses yang berorientasi ke PT proses ke PT hasil. Variabel determinan. Banyak peneliti yang telah melakukan studi tentang variabel-variabel yang memengaruhi keberhasilan belajar keterampilan gerak. Misalnya melaporkan dua variabel pokok yang mengaruhi belajar keterampilan, yaitu variabel lingkungan yang terdiri atas subvariabel atau umpan balik, kondisi latihan dan penonton, serta variabel individual yang merangkum subvariabel kemampuan perseptual dan kemampuan gerak. Umpan balik, fungsi, jenis, dan aplikasi. Umpan balik atau feedback merupakan salah satu aspek penting dalam belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga. Umpan balik adalah informasi yang diterima oleh atlet sebagai hasil dari proses observasi yang dilakukan oleh guru atau pelatih terhadap proses belajar atau latihan dan penampilannya. Fungsi umpan balik. Menurut Apruebo 2005, umpan balik memiliki 3 fungsi utama dalam belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga. Ketiga fungsi tersebut adalah umpan balik sebagai motivasi, penguatan, dan hukuman, serta informasi perbaikan kesalahan. Selanjutnya, setiap fungsi tersebut akan dilaksanakan. A. Umpan balik sebagai motivasi. Umpan balik memainkan peranan penting untuk menggerakkan dan mengarahkan perilaku atlet terhadap tugas-tugas tertentu, serta juga dalam mengaruhi penetapan tujuan dan mengevaluasi pencapaian tujuan tersebut. B. Umpan balik sebagai penguatan dan hukuman. Penguatan, penghargaan atau reinforcement adalah upaya untuk memberikan dukungan atau penghargaan terhadap perilaku atau respon positif atlet, sehingga akan mendorongnya untuk menampilkan respon yang sama. Sedangkan hukuman atau punishment adalah ganjaran terhadap perilaku atau respon negatif atlet dengan tujuan agar respon tersebut tidak terulang kembali. C. Umpan balik sebagai informasi perbaikan kesalahan. Guru atau pelatih memiliki peranan penting dalam membantu atlet untuk latihan menguasai keterampilan gerak, terutama pada tahap awal latihan. Bagi para atlet pemula, informasi-informasi pelatih tentang kesalahan-kesalahan gerak yang dilakukan siswa atau atlet merupakan umpan balik intrinsik yang sangat berharga untuk proses belajar atau latihan berikutnya. Ada jenis umpan balik. Ada pengetahuan tentang hasil. Pengetahuan tentang hasil atau knowledge of result adalah pengetahuan dan pemahaman atlet tentang hasil belajar yang dicapai, dan memainkan peranan penting dalam pencapaian tujuan sebab dapat memberikan informasi. Memberikan informasi. Rangkuman, belajar keterampilan gerak adalah seperangkat proses internal yang mengantarkan ke arah perubahan perilaku gerak yang relatif permainannya, sebagai akibat dari proses latihan atau pengalaman, dan bukan karena pengaruh kondisi tubuh yang bersifat sementara seperti keadaan sakit, lelah, jenuh karena obat-obatan, atau proses kematangan fisik. Terima kasih. Sekian.